Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi. Sehimpunan kecil para pecinta, pegiat, dan para pemikir hasanah seni dan tradisi di Cirebon Raya. Kami bergerak dan mengajak siapa saja untuk membangun ulang kecintaan, merestas ikhtiar-ikhtiar sederhana, membangun gagasan, serta mengerjakan tugas-tugas kebudayaan serta secara perlahan dan istiqomah. Inilah yang kami maksud dengan merawat tradisi menghargai diri, nguri-nguri kebudayaan sembari menempatkan harga diri pada posisi yang semestinya. Kami juga membangun ruang perbincangan yang didokumentasikan dan diunggah ke akun-akun media sosial sebagai salah satu cara merangkum riwayat, kegelisahan, serta cita-cita para pegiat seni dan tradisi di Cirebon bertajuk Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Baik kawan-kawan di seluruh tanah air, berbahagia sekali malam hari ini 12 April 2025 kami telah menghadirkan seorang networker kebudayaan, yakni Mas Sodikin. Selamat malam Mas Sodikin, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan kami membuka tajuk manajemen sanggar seni tradisi. Apa dan bagaimana keunikan manajemen sanggar seni tradisi nanti akan kita bincangkan secara santai ya Mas Dikin. Santai. Dan nanti juga akan ini menarik karena ada keunikan manajemen sanggar seni, terutama sanggar seni tradisi itu berbeda dengan manajemen pada umumnya, meskipun mungkin secara garis besar atau prinsip-prinsip kepengelolaannya hampir sama, tapi ada keunikan yang mungkin nanti akan dibahas oleh Mas Dikin. Ya Mas, berbicara tentang manajemen secara umum, kemudian manajemen sanggar, manajemen sanggar tradisi. Nah, ini tiga hal yang ada kemiripan, tetapi ada kekhususan, Ya, gitu kan. betul. Nah, bagaimana Mas Dikin menggambarkan itu, Ya. perbedaan-perbedaan itu? Oke, terima kasih sebelumnya ke Kang Edeng ya, telah memberikan luang kepada saya pribadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Sebetulnya manajemen ini tidak ada bedanya sebetulnya dari manajemen sanggar tradisi dan manajemen pada umumnya sebetulnya. Ya. Karena pada dasarnya pada manajemen ini sudah kita bisa lakukan dalam tahap kehidupan sehari-hari. Ya, contoh kita ambil salah satu contoh ada manajemen waktu. Kita sudah memberikan manajemen waktu itu kepada anak istri. Ya, kepada anak kita sudah memberikan pelatihan manajemen, belajar jam sekian, ya, tidur jam sekian. Itu bagian dari manajemen sebetulnya. Ya. Kepada istri kita sudah berikan manajemen. Ada uang 100.000, belanja ini, belanja ini. Itu sebagian dari manajemen. Nah, sekarang kita tarik dari keluarga ke manajemen bisnis, ya kan. Nah, dalam manajemen bisnis ini ada beberapa hal. Kalau di rumah kita mengeluarkan, tapi kita tidak balik, Ya. ya. Tapi kalau kita di luar bisnis, Ya. kita mengeluarkan, Ada kita feedback. balik. Nah, bedanya kan di situ. Jadi dalam hal ini kita bicara ada manajemen waktu dan manajemen bisnis. Manajemen produksi, intinya di sini kita akan bicara sedikit menyinggung manajemen produksi. Ya. Ya, dalam manajemen produksi di dalam tradisi yang sekarang saya sendiri sudah mengalami dan itu sudah saya jalankan. Kita punya uang 100.000 untuk membuat suatu produk yang nanti produk ini akan terjual, ya kan. Harapannya dari 100.000 akan berkembang. Itu adalah manajemen yang sudah berjalan, ya kan. Tetapi setelah kita pribadi saya sendiri lihat ke lapangan, lihat salah satu sanggar-sanggar yang ada di Cirebon ini, kita fokus ke sanggar ya. Ini kan tradisi ya kita, jadi bukan produk yang lain ya. Karena kita juga memotivasi kepada mereka lebih ke kriya, lebih ke produk-produk yang memang ada hubungannya nanti dengan pariwisata, gitu kan. Nah, contoh di sini kita melihat bahwa teman-teman itu memproduksi suatu produk
dia tidak paham di masa cost kebanyakan umumnya. Berapa yang harus dikeluarkan uang, berapa produk harus dia dapat. Salah satu contoh, ambil contoh gini. Ada salah satu pegiat kria yang membuat produk ini dari nol. Ya kan? Dari nol dia membuat produk sampai jadi, sampai dia menjual. Ya kan? Setelah saya tanya, berapa cost yang dibuat? Mereka tidak paham. Wah, yang paling saya jual segini. Ya. Ini 15.000 kita jual 20.000. Setelah kita cek, coba dihitung, ternyata bukan keuntungan yang mereka dapat sebetulnya. Ya, karena begini. Satu produk dia buat bahan limbah misalkan kita. Nah, bahan limbah ini mereka nggak hitung. Ya. Wah, bahannya kan kita cari. Iya, tidak beli. Ya. Oke, kalau itu emang 1-2 produk. Tapi kalau seandainya lebih dari itu, berarti walaupun limbah tetap akan kita beli. Itu satu contoh. Yeah. Sehingga hitungan mereka ini bahan limbah tidak dimasukkan ke yang mereka buat, jadi cuma modal 10.000. Ya, kita jual 15. Nah, begitu dia dapat kuantitas produk pesanan, nah disinilah dia lemah. Tidak ada hitungan dari bahan limbah ini. Termasuk tidak, ya maksudnya tidak ada HPP di situ. Iya, tidak HPP kan gitu intinya. Nah, itu dari beberapa intinya teman-teman di bawah. Makanya edukasi ini saya berikan pada teman-teman, lebih bersifat sharing ya. Saya bukan sebagai narasumber. Intinya itu yang pernah dialami saya, sehingga saya punya sedikitlah galeri ya, punya galeri dari nol sampai sekarang bisa berkembang gitu kan. Jadi hal semacam itulah yang saya harapkan kepada teman-teman. Yuk sama-sama kita tidak serumit yang kita bayangkan masalah manajemen ini. Tidak serumit. Tidak serumit, wah harus menghitung ini, enggak. Itu sebagian dari contoh lah sekarang. Simpelnya kita beli produk harga 100 kita jual 150, ya gitulah. Ya udah jelas kita untung 50.000. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman di sini adalah produk yang dibuat dari nol itu biasanya resikonya akan lebih berat daripada kita produk yang harus berberi instan. Nah, contoh, saya pernah mengalami produksi kaos. Nah, produksi kaos ini saya beli bahan 1 kilo dapat 10. Ya kan? Nominalnya hampir 250.000. 10 ini 250.000 kita belikan yang sudah jadi. Dapat 10. Sama saja, dapat 10 dan dapat 10. Tapi resiko kegagalan ada di sini. Ya kan? Resiko kegagalan ada di yang ini, yang produk dari nol. Nah, itu mereka tidak bisa mengontrol ini. Akhirnya produksi yang kita buat dari nol itu akan lebih merugikan kita sebetulnya. Kalau kita kuantitas produknya enggak, kuantitas kita hanya berapa item lah, berapa biji yang kita produk. Nah itu. Oke Pak, akarnya dari mana Mas Dikin? Ya. Akar apa nih? Akar peristiwa ini terus berlangsung. Ya. Artinya seolah bahwa apa yang dibikin, apa yang diproduksi itu akan menguntungkan, tapi ternyata malah sebaliknya gitu kan. Apa yang menjadi dasar dari peristiwa ini terus-terusan seperti itu? Jadi inilah yang jadi saya sendiri sudah beberapa kali pendekatan dengan teman-teman ini. Kadang-kadang adanya satu berhubungan antara manajemen waktu dan manajemen produksi ya. Sekarang begini, kita pada suatu produk ke salah satu pengrajin yang intinya berapa harganya, ya kan? Harga di pengrajin dengan produk sama itu beda, ya kan? Beda dengan harga produk pengrajin. Pada produk sama, tapi harga beda. Nah, setelah itu, ini kalau lebih murah, tapi kan sama produknya. Iya, ternyata di sini yang satu sudah memahami manajemen, intinya produk manajemen ini sudah memahami bahwa cost semua itu dihitung, ya kan? Nah, yang ini tidak. Nah, makanya di sini saya sendiri harusnya semua itu memahami, ya, memahami sehingga bisa berlangsung. Namanya produk ini bisa berlangsung dibuat oleh para pengrajin ini. Nah, makanya di sini saya juga kadang-kadang berpikir bahwa suatu produk ini dibuat itu sedetail apapun, cost apapun, kita kan harus bisa menghitung. Kebanyakan di sini teman-teman tidak menghitung satu bahan baku, walaupun itu limbah. Kedua, tenaga. Tenaga dia menghargai.
Tidak ada harganya, dia tidak menghargai tenaga. Intinya begini, dia hanya menghitung cost produk A yang tadinya jadi 10.000 untuk produk jadi, dia jual 20.000, ya kan? Jadi dia jual 10.000. Asumsi mereka adalah untung 5.000. Padahal sekarang kita hitung, ayo kan gitu. Nggak ada untung. Nggak bisa. Ya itu, tidak akan ketemu. Mungkin karena terlalu menyederhanakan, ada modal, ada penjualan, sisa atau kelebihan dari modal itu dianggap untung, padahal itu baru omset. Baru omset. Ya kan? Itu baru omset gitu loh. Betul. Belum menghitung pos produksi dan HPP dan lain-lain. Lain-lain lah. Ini baru pada produk yang berbentuk nyata. Bagaimana dengan produk yang dinikmati secara audio visual, misalnya pertunjukan, apakah juga mengalami hal yang sama? Oke, kita lari ke pertunjukan. Nah, di pertunjukan ini saya juga sudah beberapa kali mencoba ya, intinya di kesenian ini di pagelaran. Nah, kita balik lagi, manajemen ini juga sama sebetulnya. Mereka hanya menjual, kalau bahasa tersebut bundel kadut ya, harga live musik pagelaran atau tari topeng harga 5 juta, awal 3 juta, sorry. 3 juta ini mereka hanya berpikir bahwa yang dapat Nayaga dan ketua sanggar misalkan, ya kan. Nah, itu yang konsentrasi. Padahal saya cuma mencoba, ayo kita hitung. Sekarang 3 juta, kita bagi 20 orang. Kita rata aja dulu nih, bagi 20 orang, berapa nominalnya? Berarti kisaran Nayaga ini kebagian 100.000, ya kan? Oke, 100.000 kali 12 atau 15 sudah 1,5 lah Nayaga. Oke. Ketua sanggar 1 juta, tinggal sisa berapa untuk transportasi dan lain. Nah, lupa mereka bahwa properti mereka tidak sewa. Nah, kenapa sewa? Karena properti ini ada hak untuk pemeliharaan. Ya, tidak dianggap sebagai sewa. Ya kan? Ya, yang dia pikir adalah Nayaga ini karena sudah punya sendiri lah. Kan gitu ya. Nah, setelah kita hitung, makanya sampai kapanpun intinya penghasilan Nayaga ini dia sebegitu terus, karena tidak ada peningkatan manajemen. Dihitung semua, baik itu transportasi, ya kan, pemeliharaan gamelan, konsumsi juga. Ya betul. Nah, untuk perawatan gamelan lebih besar budgetingnya, ya kan. Sekarang gamelan rusak, susah cari biaya untuk ini, ya karena tidak ada biaya pemeliharaan. Nah, paling ada teman sanggar sudah memperbaiki, ya biasalah udut ini air tidak maksimal. Nah, itulah. Nah, itu yang di pagelaran. Nah, manajemen ini sebetulnya sudah saya beri ke mereka. Nah, tapi eksekusi di lapangan ternyata masih seperti itu. Jadi ya intinya apa ya? Saya harapkan sih semua belajarlah di sini, belajar bahwa kualitas properti juga harus bisa bersaing dengan yang lain gitu kan. Bahwa saya juga jujur merasa prihatin kalau ada pagelaran ini properti kita itu kayaknya jauh dari properti-properti yang ada di luar gitu. Jadi honor Nayaga juga menurut Mas Dikin Panglima ya? Panglima. Paling 50. Itu dari tahun berapa itu 50 tuh Mas Dikin? Udah berapa lama ke sini ya? Pokoknya udah dari 2000 1995 atau 2000 lah udah ke sini. Itu udah lama sekali. Ya, padahal kan sebenarnya antara produksi bentuk nyata misalnya kerajinan dengan pagelaran itu kan hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Tetapi di sudut pandang yang lain mereka juga mungkin memperlakukan hal yang sama dibikin simpel, dibikin tidak disiplin mungkin ya. Tidak tertib lah katakan. Kemudian apa yang paling mungkin bisa dikerjakan di Cirebon ini Mas Dikin terkait dengan situasi yang sepertinya ini agak sulit deh gitu kan. Selain mohon maaf, kalau saya punya prinsip bahwa siapapun itu harus menjadi pembelajar yang baik, terkhusus dalam hal ini seniman. Artinya seniman tidak bisa dan juga tidak boleh untuk menutup diri dari banyak pengetahuan, banyak proses belajar dan lain-lain.
apakah memang ada pantangan gitu untuk belajar manajemen? Bid'ah misalnya, Mas Dikin, atau gimana gitu kan? Sampai ini kondisi ini bisa disebut sebagai stuck gitu kan? Iya, makanya kan di sini kita juga harus apa ya, sedikit-sedikit kita nggak bisa langsung ya secara frontal itu memberikan informasi ini. Minimal pribadi juga saya sendiri harus masuk di sanggar itu untuk memberikan apa namanya edukasi juga ini ya, terutama pada ketua-ketua sanggar gitu kan, intinya bahwa segala sesuatu ini kan untuk yang ke belakang oke lah ya kan, tapi untuk ke sini yuk kita perbaiki barang-barang lah, perbaiki barang-barang sehingga apa ya, kualitas nanti akan muncul kualitas, ini kita bicara kualitas ya kan? Kualitas, saya catat kualitas ya. Kalau kita bisa memperbaiki intinya manajemen ini, salary yang didapatkan oleh para pelaku misalkan, nah itu pasti akan meningkatkan kualitas. Nah kualitas ini muncul karena kesejahteraan itu kan, ada rasa tanggung jawab di situ, ada rasa memiliki. Nah sehingga enak kan kalau kita bayarin sesuai standar, kita mau marah ya main-main juga kita enak juga gitu kan, karena kita ada feedback tanggung jawab pada mereka juga gitu. Jadi tanggung jawab mereka terhadap produk ini ya sungguh-sungguh gitu kan. Nah tidak ya sebenarnya Pak sedikit, indikator dari kualitas itu apa? Nah, kalau kita berhadapan dengan dalam hal ini seniman tradisi. Oke. Kalau kita bisa mensejahterakan Pahanaga, mungkin keseriusan mereka, intinya untuk apa ya, berbuat kesalahan. Contoh saya ambil gini lah, latihan jam segini misalkan, datang tidak tepat waktu misalnya, oke, ya kan. Nah, terus keseriusan ini dalam arti tidak ada yang main-main dalam hal ini. Untuk manajemen waktu juga mereka akan stuck manajemen waktu. Nah, munculnya waktu yang teratur oleh mereka, nah pasti akan memberikan kontribusi yang baik juga. Nah kita dari waktu ini, nah kenapa saya katakan demikian? Saya balik lagi karena mereka akan rasa bertanggung jawab, karena kebutuhan mereka intinya mereka apa ya, dipenuhi kebutuhan, dalam arti dipenuhi ini standar pembayaran kita. Nah mereka akan menaikkan kualitas, mereka juga akan berpikir nantinya, saya nggak akan main nih, saya nggak akan begini. Nah, itulah. Ada tanggung jawab di situ ya? Ada tanggung jawab di situ. Karena kalau sudah rasa memiliki, itu pasti apapun intinya bisa ya apa, mengingatkan kepada temannya juga satu dengan lain, terutama di manajemen waktu latihan atau nanti manajemen waktu eksekusi di hari H. Itu saya yakin akan bisa apa ya, sejahtera lah mereka, dan akhirnya lari ke produk gitu. Bagaimana dengan adagium atau kepercayaan yang selama ini berlangsung? Masa seniman tertib, Mas? Nah, seniman kan identik dengan ketidaktertiban, Mas. Oke. Nah, ini saya juga kurang paham gini, mana yang dianggap seniman, mana yang dianggap pelaku ya, pelaku ya kan. Nah, kalau kita bicara masalah seniman dalam pagelaran ini kan kita bisa memilih mana yang seniman dan mana pekerja seni gitu, intinya di situ. Jadi yang sekarang kayak semacam nayaga yang ada itu kan sebetulnya bisa kita arahkan, karena mereka mindsetnya bukan mindset seniman, mindset mereka bukan, ya kan? Karena munculnya mereka ini bukan dari nol, mereka belajar ya kan, belajar musik, sama aja kan belajar musik gitu kan. Beda dengan para pelaku seni yang mempunyai karya yang emang orientasi dari pola pikir mereka gitu kan. Kalau ini kan mereka hanya belajar. Ya kan gitu. Berarti jadi, ada situasi di sanggar seni tradisi lebih banyak pekerja, bukan seniman, pekerja gitu ya. Iya, saya setuju pekerja. Karena pada dasarnya gini, boleh kalau saya katakan bahwa tidak semua seniman ini mempunyai yang seperti Mas Ade yang katakan bahwa harus bergajul, enggak semua gitu kan. Karena saya juga sudah beberapa kali ke beberapa tempat, itu mereka tertib kok. Mereka tertib, mereka sesuai dengan ya kalau berpenampilan, berpose apa, itu mereka tertib sama. Begitu latihan juga mereka tertib. Nah, karena di sini juga apa ya namanya, contoh lah seperti yang tadi Mas Dani katakan bahwa seniman kan nggak mau diatur gitu kan. Karena tidak semua seniman seperti itu ya Mas Dani. Jadi intinya yang muncul sekarang adalah nayaga-nayaga yang emang pada dasarnya mereka itu kan belajar ya kan, bukan dari darah atau bukan dari muncul dari para seniman yang emang mempunyai karya-karya yang mereka pola pikir mereka gitu kan. Nah ini kan mereka belajar musik, mereka belajar dari
mungkin dari masa SMP juga udah mulai ada. Jadi darah-darah itu kan mereka bukan disebut seniman menurut saya. Berarti yang disebut sebagai seniman itu identik dengan dia bisa berkarya, Iya, bukan betul. sekadar mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kesenian. Betul. Oke, Itu aja. oke, ini definisi yang harus Jadi, digarisbawahi gitu betul, kan, betul. agar kita tidak mengeneralisir seluruh orang Aku yang seniman. Nah, itu bergerak lah. di bidang seni semuanya seniman gitu Ya, kan. gitu. Jadi kan ada klasifikasi di situ Klasifikasi gitu kan. Dari situlah kemudian mungkin yang saya lihat bahwa persoalan muncul, artinya apa yang kemudian, mohon maaf, kalau apakah ini peran dari ketua sanggar atau memang mereka tidak hendak membangun sebuah situasi yang tertib, situasi yang disiplin, sesuatu yang dipenuhi dengan perbincangan tentang bagaimana membuat karya gitu kan. Ya. Ataukah memang karena dari leluhurnya seperti itu ya sudah gitu kan, mereka tinggal mewarisi kebiasaan-kebiasaan saja gitu, sehingga ketika mereka berhadapan dengan pola-pola yang sedikit tertib, sedikit disiplin, mereka kaget gitu kan. Ya, Kok harus begini, kok seniman harus diatur begini, harus jam segini, harus ininya begini, anunya begini dan seterusnya gitu kan. Menurut pengamatan Mas Dikin, seberapa jauh ketua sanggar mampu memberikan edukasi kepada anak buahnya di Cirebon? Jadi sebetulnya kalau kita bicarakan dalam sanggar ini, dalam sanggar apapun, awal pria maupun pagelaran, itu kan ada dua manajemen yang harus mereka buat. Satu manajemen produk, satu manajemen bisnis, ya kan gitu. Nah, yang berperan dalam manajemen ada manajemen bisnis, ya. Manajemen produk ini akan membuat suatu karya. Dia membuat, nah itu tugas ketua sanggar, membuat satu karya sehingga karya ini bisa. Nah, untuk manajemen setelah karya ini jadi, nah semua sebetulnya kalau kita bicara masalah itu adanya di naungan manajemen bisnis orang-orang ini nih, yang Nayaga ini. Ya, nah karena apa? Karena mereka tolonglah kayak jam kerja segala macam ini, kalau kita bicara jam kerja ya, kita jam kerja apa, ini membuat aturan manajemen bisnis harusnya gitu kan. Kalau kita bicara secara profesional, ya kan. Jadi antara manajemen, tanpa manajemen bisnis produk tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa membuat produk kalau manajemen tidak terjadi, nah gitu. Sementara kalau kita bicara secara profesional ini ya. Nah, yang sekarang saya lihat di sanggar-sanggar ini kontribusinya sangat luar biasa para ketua sanggar, cuman di produk. Ya kan, di produk ya akhirnya keterlibatan mereka ini hanya di produk semua. Jadi manajemen bisnisnya mereka nggak memahami ya para pelaku ini, sehingga di sini bahasa orang itu keseret ke sini, akhirnya mereka lupa bahwa setiap baik itu latihan itu kan mempunyai jam ya. Ada waktu dan kos. Kamu datang jam segini loh latihan, kamu datang jam segini loh nanti liar, kamu datang semua itu kan bagian dari manajemen. Nah, manajemen ini sebetulnya bukan ketua sanggar yang memberikan informasi itu. Nah, semua dibalikin ke manajemen bisnis, sehingga manajemen bisnis ini bisa memberikan kontribusi terhadap mereka. Berarti ada tim khusus untuk mengelola pengelolaan dari tim khusus, administrasi maupun keuangan di situ ya, termasuk misalnya membangun jaringan dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Iya, itu. Karena apa? Karena kalau intinya di instansi lah ada manajemen operasional, ada branch manager misalkan gitu. Nah, manajemen operasional ini memberikan kontribusi, memberikan jadwal schedule kepada contoh perusahaan security, driver gitulah yang menunjang untuk ini. Nah, sama kayak ini juga. Jadi bukan bukan nggak boleh ketua sanggar, tapi di sini lebih baik itu kan diserahkan kepada manajemen bisnis ini, sehingga mereka akan tahu bahwa ranahnya sebenarnya gini, ranahnya bukan ke ranah ini loh ini, kita bekerja ke ranah ini harusnya, gitu loh. Ranah para Nayaga ini ke ranah ini, bukan ke ranah ini. Ya, sebetulnya. Jadi ketua sanggar sebagai sesepuh, sebagai orang yang mungkin jadi penasihat misalnya gitu kan. Ya. Kemudian ada tim gagasan, tim khusus ya yang gitu kan, yang mengelola produk, mengelola pertunjukan, mengelola jaringan-jaringan dengan pihak yang lain misalnya gitu ya. Betul. Bagaimana jika ada pikiran jangankan membuat tim gitu kan untuk bertahan hidup atau
mempertahankan sanggarnya saja sudah kesulitan. Ya, kita balik lagi sini karena ya itu yang saya katakan bahwa manajemen ini kan mempunyai bisnis. Sekarang di sanggar di Cirebon ini kan dari dulu tidak ada manajemen bisnis. Mereka semua diikut oleh ketua sanggar misalkan gitu ya. Sehingga dia membuat produk, tapi untuk keluar produk ini agak susah. Soalnya ambil kecil lah. Kita datang aja di salah satu sanggar, ya. Selai kartu nama pun tidak ada, ya kan? Iya. Ya kan? Ini udah saya jajak nih ke beberapa tempat. Nah, untuk promo aja mereka promosi aja nggak ada, ya kan? Mereka hanya nunggu orang yang datang. Nah, sehingga untuk kelangsungan ini tidak bisa berjalan karena jangankan untuk manajemen bisnis untuk berjalan. Ini karena pola pikirnya mereka apa sih ini juga udah berjalan, ya kan gitu. Ini yang saya alami. Jadi sehingga saya masuk ke ranah itu mereka nggak respect, ya kan, nggak respect. Padahal ini sangat penting. Nah, makanya saya sekarang menghimbau kepada mereka, tolong membuatlah manajemen bisnis dibuat. Karena manajemen bisnis ini yang akan nanti mengkontribusi masalah budgeting, masalah promosi, masalah pemasaran ini, gitu loh. Mulainya dari mana, Mas? Nah, mulainya kan sekarang saya udah berjalan, intinya ada di salah satu sanggar yang saya sebutkan dari sini. Intinya saya coba diterapkan bahwa ada dua yang saya beri masukan pada sanggar ini adalah tolong membuat visual dokumentasi, ya kan, dari sanggar ini berdiri, apa produk-produk yang ada, dokumentasi semua, ya kan. Nah, produk-produk ini akhirnya dokumentasi produk ini, nanti kita coba produk-produk ini kita munculkan, kita tayangkan, atau di YouTube atau apapun lah, pokoknya kita tayangkan. Nah, produk-produk ini, ini sudah mulai di data nih produk-produk. Nanti juga akan saya coba produk ini akan kita lihat. Nah produk ini nanti akan kita jual keluar. Berarti perlu ada satu atau dua sanggar yang harus menjadi model yang bisa jadi percontohan buat sanggar-sanggar yang lain, betul. Gitu kan. Karena gini Mas Adeng, saya ngerasa prihatin membuat suatu karya salah satu sanggar, apalagi yang proses. Yang proses itu sandal tari contoh, ya kan. Kalau yang topeng itu barang jadi sudah ada, simpel. Nah, yang sandal tari itu kan perlu prosesnya bukan sebentar, bahkan bisa 6 bulan, ya kan itu. Karena dari zaman itu saya juga ngikutin itu proses. Pemikiran, ya kan, biaya, semua ini tersurat. Tapi begitu sekali tayang, selesai. Begitu kita cari data, sudah nggak ada, hilang. Padahal produk ini satu kali produksi ini bisa kita jual beberapa kali. Nggak ada jejak sama sekali. Nggak ada jejak sama sekali. Kan penciptaan kualitas produk itu ditentukan oleh bagaimana pengelolaan manajemen, gitu kan. Ya. Tetapi manajemen yang dimaksud mungkin kita baru bicara soal bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengatur mungkin juga keuangan. Ya. Bagaimana caranya? Ini dari situasi yang sulit ini, gitu kan. Artinya, mohon maaf lagi, gitu kan, bahwa di sanggar-sanggar tradisi kan tidak mengenal proses kreatif, proses penciptaan. Yang berangkat dari pakam-pakam tradisi, kemudian diolah menjadi tarian kreasi misalnya. Bukan saya mengatakan bahwa tidak ada langkah itu, tetapi ini kan belum menjadi semacam kesadaran atau semangat yang terus digalakkan kepada seluruh anggota sanggar, gitu kan. Sehingga kita bisa melihat bahwa produk-produk mereka juga sangat terbatas, produk penciptaan produk kreasi, gitu kan. Sehingga ketika dalam sekian tahun, gitu kan, kita menemukan itu lagi yang sudah pernah dipentaskan di beberapa tempat, gitu kan. Nah, ini kan apakah juga ini terkait dengan bagaimana cara berpikir seniman tradisi misalnya? Sebetulnya yang tadi Mas Adeng katakan itu kan saya sendiri yang terjun, itu mereka banyak produk, banyak sekali produk mereka. Contoh saya sebut lagi salah satu sanggar, mereka tuh saya data. Itu ketua sanggar selalu menciptakan karya-karya yang baru, karya yang baru, gitu kan.
dari tari batik ini udah saya sudah inilah. Makanya kenapa munculnya itu satu produk aja gitu kan. Yang kita boleh katakan tari topeng gitu kan. Nah, karena simple sebetulnya kan. Satu nggak butuh orang banyak, ya kan. Nah itu kan simple lah. Tetap pada dasarnya kalau seandainya kita standar tari ini kita munculkan, pasti ada proses latihan lagi, gitu kan. Nah, sebetulnya banyak, makanya saya sendiri di sini ada keinginan lah untuk mendata semua karya-karya Cirebon ini yang salah satu sanggar ini membuat karya banyak. Bahkan kemarin juga saya dengan putrinya juga udah ketemu, ini dengan ini tolonglah di ini lagi data karya-karya apa ini dia data semua. Oke, nanti saya data datanya. Nah, itulah yang akan saya lakukan nanti, mencoba untuk mendatasi untuk mempublikasikan juga. Di luar itu, ini soal ekosistem Mas Dikin. Misalnya kita atau dalam hal ini Mas Dikin berusaha untuk melakukan edukasi pada satu atau dua sanggar yang nanti akan dijadikan percontohan gitu kan. Tetapi di sisi yang lain, misalnya pihak terkait yang dalam hal ini mungkin pemerintah daerah, kemudian pelaku atau seniman di jenis yang lain merasa bahwa ini sesuatu yang mustahil gitu kan. Artinya langkah saya tidak bicara pesimis tapi ini kita mengantisipasi kemungkinan ya, karena sudah berpuluh tahun menghadapi situasi yang seperti itu, hampir semua orang akhirnya sepakat ya seniman itu kan memang begitu, cuma begitu doang gitu kan. Kemudian nggak perlu ada sesuatu yang harus rumit gitu kan, sehingga ini juga membangun mindset misalnya pemerintah daerah ini terbangun mindsetnya seniman cukup dibayar 200.000 selesai gitu misalnya, karena mereka nggak tertib karena dan seterusnya gitu kan. Nah, bagaimana cara menghadapi kekuatan di luar usaha untuk tertib, untuk disiplin dan seterusnya ini? Makanya kan gini, segala sesuatu kan kita ini ada suatu perubahan, ya kan. Emang prosesnya nggak mudah. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kalau emang berubah ya harus dari situ awalnya gitu kan. Intinya begini, kita memberikan edukasi, memberikan ini sambil yang saya katakan bahwa kita nggak bisa langsung jadi gitu kan. Kita perlu proses dalam hal ini, perlu proses. Tapi ya insya Allah mudah dengan lambat laun. Apalagi kan mungkin regenerasi, ya, yang dulu orang tuanya begini, mungkin anaknya juga akan berbeda gitu kan gitu. Makanya di sini juga kita lari ke putrinya, intinya lari ke keturunannya, intinya ya mudah-mudahan sih dengan peralihan regenerasi mudah-mudahan bisa untuk, karena ini masih fresh gitu lah, masih fresh lah. Mungkin juga putrinya akan melihat bahwa kok begini-begini saja ya dulu orang tua saya gitu kan. Mungkin seperti itu juga ada di benak mereka. Makanya disitulah kita coba pendekatan, intinya memberikan edukasi, intinya mendata dulu, mendata BS, akhirnya nanti mungkin sedikit akan kasih edukasi, masukan-masukan yang akan membangun dan mengembangkan. Saya harap mungkin pola pikirnya akan berbeda dalam sisi manajemen, ya kan. Dalam sistem manajemen akan berbeda. Oh dulu orang tua saya begini, saya nggak mau begini dulu. Itu mudah-mudahan sih bisa, intinya. Makanya kita perlunya regenerasi ini mudah-mudahan masih fresh, kita bisa ngasih edukasi dan mungkin mudah-mudahan bisa diterima gitu kan. Ya. Dan dalam hal ini Mas Dikin sebagai networker, apakah mungkin misalnya menjembatani pihak tertentu yang memiliki modal untuk menjadikan beberapa sanggar sebagai objek binaan gitu kan, yang kemudian nanti bisa berimbas kepada bangunan ekosistem, mempengaruhi pihak-pihak lain, instansi pemerintah ataupun kawan-kawan seniman lain yang belum mengenal pola baru ini gitu kan, proses baru ini. Ada kemungkinan nggak di Cirebon misalnya satu atau dua BUMD misalnya gitu kan, untuk menjadikan satu atau dua sanggar ini sebagai model percontohan? Ya. Jadi insya Allah yang pernah saya alami juga sebetulnya tidak susah sebetulnya untuk kita menggandeng beberapa instansi yang itu. Tapi dalam hal ini kan balik lagi lah di dalam hal manajemen. Semua itu ada aturannya, semua itu ada aturan-aturan yang harus mereka jalankan.
contoh lah yang sekarang terjadi adalah di salah satu tempat lah itu yang saya ceritakan bahwa di situ sudah terjadi bahwa apa namanya, boleh katakanlah perusahaan atau tempat gitu, kafe itu sudah merekrut jasa-jasa para pelaku nih. Akhirnya terjadilah istilahnya entah itu kontrak, yang penting continue mereka akan di sana. Nah, itu sudah ada. Nah, makanya di sini yang lainnya juga pasti kesempatan ada. Contoh lah, kayak kita di hotel butuh sebetulnya, hotel butuh, ya kan. Cuman karena sendiri pihak hotel sendiri tidak tahu tempat, tidak tahu harus kemana larinya gitu kan. Nah, ini makanya nantilah setelah ini kita juga akan memberikan suatu brosur atau apa ke pihak-pihak hotel, intinya bahwa tapi sebelum ke sana kita menyiapkan dulu produk-produknya itu. Kita menyiapkan produknya. Insya Allah dengan jalan begini ya, sedikitnya mereka tahu, yang penting mah konsisten. Dalam arti ini konsisten, intinya siapkan produk, ya kan, produknya apa yang mau kita jual nih untuk ini, untuk menarik ini apa produknya, itulah. Nah, dari situ itu juga sebetulnya udah pernah berjalan. Nah, makanya balik lagi lah, karena apa? Mungkin ini waktu itu COVID segala macam, akhirnya sempat drop lagi. Karena itu udah pernah kita coba. Makanya sekarang mungkin dibantu sama teman-teman yang lainnya juga akan kita munculkan lagi lah program-program ini, itu kan. Paling itu maksudnya. Ya. Terkait dengan apakah ada kemungkinan bahwa saya beberapa kali mendengar misalnya Nayaga yang ditarik ke sanggar lain, karena persoalan ini jauh lebih besar proyeknya atau bayarannya gitu, sehingga di dalam sanggar itu jadi malah berantakan gitu lah. Nah itu ini rentan terjadi, bukan naturalisasi tapi lebih kepada pemain-pemain cabutan gitu loh. Sementara tradisi mereka kan hampir sama, gitu Mas Dikin, antara sanggar satu dengan yang lainnya. Jadi mereka menganggap bahwa ya yang penting mereka tampil gitu kan. Nyabutnya dari mana Nayaga itu atau penari itu kan seolah tidak penting, padahal untuk kedirian sebuah sanggar yang diprioritaskan kan anak buahnya sendiri. Betul, gitu loh. Betul. Nah gitu kan. Nah dengan situasi semacam ini bagaimana menyambungkan dengan misalnya pihak yang memiliki katakan dana khusus untuk kebudayaan gitu kan. Misalnya saya coba bandingkan bagaimana yayasan kelola memberikan fasilitasi, mereka mendapat dana gitu kan. Kemudian ditawarkan ke publik, ada kurasi di situ. Kemudian sama halnya juga dengan Dana Indonesiana atau yang lain-lain yang sejenis ya, yang dana kementerian dan sebagainya. Di Cirebon mungkin tidak ada semacam perkumpulan atau tim yang melakukan proses kurasi terhadap produk maupun kualitas pertunjukan barang sanggar yang itu kemudian direkomendasikan untuk mengikuti event-event tertentu misalnya. Saya tahu bahwa beberapa sanggar maupun seniman di Cirebon mengikuti banyak event. Tapi apakah ini berdasarkan rekomendasi kurator misalnya gitu kan? Saya tidak melihat itu, Mas Dikin, gitu kan. Jadi di Cirebon saya belum melihat ada tim kurasi yang kemudian siapa saja yang ini bukan bermaksud untuk mengkup sebenarnya bukan. Sih sebetulnya filter lah ya. Itu kan ya. Boleh bisa saya langsung jawab juga bahwa selama ini saya juga sama belum pernah melihat belum pernah melihat. Karena selama ini baik itu dari dinas dari apa, mereka hanya berangkat ya kan gitu. Tapi yang bikin unik di sini adalah salah satu penampilan sanggar justru malah owner itu kan langsung gitu. Keinginannya bukan begini gitu lah. Ya itu kan. Nah, jadi intinya tapi kan kita nggak bisa buka di sini lah nanti itulah. Iya, paham. Pokoknya jadi intinya sebetulnya makanya di sini kita akan Jadi saya tidak akan mengatakan sanggar A, B segala enggak. Jadi sebetulnya
saya sudah punya ramuan racikannya seperti apa supaya ini bisa tampil sesuai dengan harapan owner, harapan investor gitulah. Iya. Ya kan? Karena pada dasarnya entertain ini kalau kita tampilkan di salah satu perusahaan itu akan berbeda dengan entertain yang akan tampil di orang hajatan misalkan. Ya. Itu beda banget, ya kan? Terus juga Hmm. keinginan dari para tolonglah kita salah satu travel agent misalkan kita ada grup datang ke situ, ya begitu penyajiannya salah satu tari Panji misalkan kita lakukan, mereka komplain, oh tarinya begini sih, nah, bikin ngantuk nih. Nah itu kan beda. Jadi intinya kenapa yang berlaku sekarang ada tari topeng karena dinamis, bisa orang itu semangat. Jadi Nah, belum banyak yang memiliki kesadaran entertain. Iya itu. Gitu. Apakah ini bukan sesuatu yang paradok? Kesenian tradisi kemudian paradok. Saya mencoba membaca membaca apa yang kawan-kawan seniman tradisi pikirkan. Ini kan paradok. Tradisi itu kan untuk diapresiasi, untuk dinikmati secara khusyuk misalnya gitu, bukan sebagaimana dangdutan gitu kan. Betul. Nah paradoksnya adalah ketika sudah berada di wilayah panggung hiburan, ini akan berbenturan gitu loh. Terjadi benturan karena mereka kekeh dengan konsep ini harus diapresiasi, tetapi kemudian owner maupun publik penontonnya itu menghendaki ini harus menghibur dong, gitu kan. Menjembataninya seperti apa? Nah, gini, karena setiap perubahan ini kan kita nggak full ya. Sekarang begini, saya ambil contoh aja, perform. Ya kan? Kita tidak merubah isi dari materi enggak, ya penampil enggak, minimal perform. Contoh kita ambil salah satu Nayaga. Nah, kalau Mas yang bisa lihat lah perform Nayaga misalkan, itu bisa kita lihat performnya. Dari kostum misalnya. Kostum misalnya, ya kan? Kostum. Oke, dari kostum. Lantas perform Nayaga, perform penari itu kan. Nah itu dari situlah. Terus penataan ininya peralatan itu kan harus sesuai dengan tempatnya misalkan. Ya kan, jangan misalkan kita main di salah satu tempat melemprakan gitulah intinya yang membuat kesannya itu akhirnya kumuh lah gitulah. Intinya jadi intinya terus ketertiban ya kan. Ya punten lah, jangan sampai nanti terjadi kayak Nayaga dalam hal ini begitu main ada yang rokok, nyampah dan di situ kan. Jadi gitu, sebetulnya sih lebih ke supaya tertib dan kelihatannya enak gitulah. Jadi sebenarnya sih itu. Jadi tidak merubah isinya harus begini enggak. Kostum seperti itu tapi minimalnya di perform ini ya janganlah sampai kelihatan usam gitulah. Packagingnya kan gitu. Jadi jangan sampai bermain 4 kali tempat yang sama kostum itu terus. Oke, baik Mas Dikin. Aduh, udah salah tapi barangkali ini kan kita kok nyebutnya pagelaran terus nih, bagaimana dengan industri kreatif di Cirebon nih kan. Oh itu masih agenda pembicaraan kita berikutnya, masih banyak kayaknya, masih panjang gitu. Kita makanya di sini kan sebetulnya hal ini kan supaya imbang lah, minimal 50-50 gitu kan. Saya juga tadi akan memberikan edukasi terhadap mereka yang bergerak di bidang kreatif lah seperti itu, karena mungkin waktu ya maksudnya. Industri kreatifnya terkendala mau jadi kantor dinas gubernur. Oh gitu. Itu baik Mas Dikin, terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak sudah memberikan keterangan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Mas Dikin sebagai networker kebudayaan. Semoga apa yang Mas Dikin upayakan berjalan lancar, kemudian menemukan hasil. Terima kasih juga waktunya nih Mas Dikin, waktunya memberikan kesempatan. Ya, jujur aja saya ini memberanikan diri nih. Mungkin sudah udah greget lah ininya, pengen cepat ada perubahan lah di sini. Salah, semoga ya untuk kebaikan semua. Siap. Ya. Terima kasih banyak Mas Dikin. Sama-sama. Kawan-kawan di seluruh tanah air, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih banyak sudah mengapresiasi. Kita akan berjumpa lagi di Sabtu mendatang dengan tema dan judul yang berbeda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.